Tidur adalah satu hal yang dibutuhkan oleh manusia. Pada saat tubuh terasa lelah, pada saat itulah sesungguhnya kita butuh tidur. Namun tidur bukan saja untuk kebutuhan proses regenerasi energi kita yang sudah terpakai seharian atau sudah terpakai untuk aktivitas yang berat dan kita butuh beristirahat. Tetapi bukan saja sebuah kebutuhan, tidur itu juga untuk kesembuhan. Banyak orang yang menyepelekan tidur, merasa bahwa tidur itu hanya pekerjaan orang malas. Tidur itu hanya untuk orang-orang yang memang sudah tidak ada kerjaan lagi. Bahkan ada orang yang merasa bersalah kalau kebanyakan tidur atau tidurnya kelamaan. Problem-problem tidur sesungguhnya memberitahukan kepada kita bahwa perihal tidur ini merupakan sesuatu yang perlu kita pahami secara mendalam. Dalam arti bahwa tidur bukan saja dilihat dari satu sisi, yaitu kebutuhan fisik dan kesembuhan fisik kita. Tetapi juga tidur sesungguhnya mengandung sebuah makna teologis yang begitu dalam. Makna yang berkaitan dengan keimanan kita kepada Tuhan. Kitab suci mencatatkan banyak peristiwa-peristiwa atau catatan-catatan tentang tidur yang mengajarkan kepada kita bahwa tidur itu sangat erat kaitannya dengan iman kita kepada Tuhan. Bahkan seorang pendeta pernah mengatakan mengapa kita tertidur itu berbaring, terlentang. Karena pada saat itulah sebenarnya kita seperti domba atau ternak yang mau dikorbankan, dia pasrah, berserah dan menunggu apa yang akan dilakukan kepadanya, sambil dia akhirnya memang tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Atau tidur dianggap oleh pendeta itu sebagai sebuah tindakan mempercayakan diri kepada Tuhan. Namun ada apa di balik mempercayakan diri pada saat kita tidur lelap itu? Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari 3 ayat di Mazmur. Pertama, Mazmur 3 ayat 5. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Lalu Mazmur 4 ayat 8. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Lalu satu ayat lagi dari Mazmur 127 ayat yang kedua. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia Tuhan memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. 3 ayat dari 3 Mazmur yang berbeda-beda ini sesungguhnya mempunyai benang merah, yaitu berbicara tentang tidur. Namun bila memperhatikan konteksnya masing-masing ini ada kaitan. Kondisi pemazmur di Mazmur 3 yang dicatatkan sebagai Mazmur Daud, ini adalah pada saat di mana dia sedang mengalami sebuah problem di tengah keluarganya. Dicatatkan di dalam kitab suci bagaimana Daud sedang menghadapi pemberontakan anaknya sendiri, Absalom, yang ingin mengkudetanya. Dan dalam keadaan kalut serta penuh dengan berbagai macam pergumulan yang berat, ayat ini menjadi penutup Mazmur pasal 3. Aku baringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Lalu Mazmur 4 ayat 8 konteksnya juga masih Mazmur Daud. Kali ini dicatatkan bahwa Mazmur 4 ayat 8 itu adalah pada masa kesesakan yang dialami oleh Daud. Kalau tadi kesesakan karena dikejar oleh anaknya sendiri, ada problem di keluarga, kali ini kesesakan di dalam batinnya. Sehingga di dalam ayat 8 di situ dikatakan dengan tentram aku mau baringkan diri lalu tidur, sebab hanya Tuhanlah yang membiarkan aku diam dengan aman. Lalu Mazmur 127 yang ketiga tadi adalah Mazmur Salomo, putra dari Daud.
yang mengatakan bahwa sia-sia kalau kita bekerja mati-matian, beroleh roti dengan susah payah, karena Tuhan memberikan kepada orang yang dicintainya justru pada waktu orang itu sedang tertidur. Daud dan Salomo adalah dua tokoh yang tentu saja Tuhan karuniakan secara khusus. Karunia-karunia khusus Daud kepemimpinan yang hebat sekaligus jiwa penggembalaan yang kuat, sedangkan Salomo diberikan kebijaksanaan dan hikmat yang luar biasa. Dan keduanya mempunyai sebuah cara pandang yang unik dan menarik terhadap tidur. Daud tentu saja mempunyai kepercayaan yang begitu dalam. Kenapa dia katakan, aku baringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Bagi Daud, tidur itu adalah dia tidak sendiri, tapi Tuhan sedang menopang dia di dalam pelukannya, sedang memegang dia pada saat dia sedang tidak dapat memegang apa-apa lagi karena sudah pejam matanya dan sudah lelap tidurnya. Begitu pula di dalam Mazmur 4 ayat 8 tadi dikatakan, dengan tentram dalam damai aku mau baringkan diri, lalu segera tidur. Sebab di sini kembali lagi pemercayaan diri Daud kepada Tuhan muncul. Hanya Engkau Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Di tengah kecamuk masalah yang sedang terjadi di keliling Daud, dia mengalami ketentraman, keamanan, kenyamanan itu hanya dari Tuhan, sehingga dia baru bisa tidur. Bukankah hari ini ada banyak orang yang mengalami sulit tidur karena penuh dengan beban berat atau mengalami sakit yang menyebabkan dia tidak dapat tidur? Dan pada saat itulah dua ayat ini, Mazmur 3 dan 4 tadi, mau menegaskan bahwa tidur adalah sebuah pemercayaan diri kepada Tuhan. Lalu di dalam Mazmur 127 tadi juga menegaskan bahwa pemercayaan diri yang bukan sekedar secara batin dan jiwa kita percayakan kepada Tuhan, tetapi juga penghidupan kita. Saat kita tidur, ketika kita sudah lelah bekerja, mungkin tidak dapat hasil atau mungkin hasilnya kurang. Pada saat itulah kita harus membiarkan Tuhan bekerja dengan kita membaringkan diri, dengan kita lalu tidur, karena Tuhan memberikan segala yang kita butuhkan justru pada saat tidur. Dia tetap bekerja. Ini erat kaitannya dengan karakteristik Tuhan yang tidak pernah tertidur, bukan? Di Mazmur 121 dicatatkan bahwa Tuhan selalu matanya terbuka saat mata kita tertutup. Tuhan tidak pernah pejam, tetapi Tuhan selalu menjaga kita yang sedang pejam tidur lelap di dalam pembaringan kita. Tidur adalah sebuah tindakan mempercayakan diri, bukan sekedar bagian dari proses pemulihan tubuh yang lelah, tetapi juga merupakan latihan pemercayaan diri kepada Tuhan yang tidak pernah lelap. Dia selalu jaga kita yang sedang lelap, tapi dia juga sedang menjaga kita yang sedang tidak bisa lelap, untuk supaya kita bisa benar-benar percayakan biar Tuhan yang menjaga. Tuhan melindungi. Mungkin saat ini ada keluarga, ada saudara yang sedang sakit, kita harus menjaga. Pada saat itulah kita mempercayakan seutuhnya, sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dia tidak pernah terlelap. Kita mungkin ada batasnya dan kita perlu lelap, perlu tidur. Tapi Allah kita Allah yang tidak terbatas, dia tidak perlu tidur. Tapi dia menjaga orang-orang yang tidur dan juga orang-orang yang tidak bisa tidur. Karena itu kembali percayakanlah diri seutuhnya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan biarlah kita bisa nyenyak tidur. Karena Tuhan kasih-Nya sungguh banyak melimpah, terus tercurah melindungi, memimpin dan menuntun kita. Percayakanlah sepenuhnya seutuhnya kepada Tuhan supaya kita bisa lelap tertidur di pembaringan dan pelukan kasih Tuhan. Dan inilah yang membuat kita bisa semangat lagi, berjuang lagi menghadapi hari esok bersama dengan Tuhan, yang kepadanya kita percayakan segala kekhawatiran kita, percayakan segala kecemasan kita, percayakan segala ketakutan-ketakutan dan kesedihan serta seluruh perasaan kita yang sedang berkecamuk di dalam diri. Tuhan mengasihi kita. Ayo tetap percayakan diri kepada Tuhan walaupun saat kita lelap, karena Dia tidak pernah terlelap. Amin.